Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kemarin habis perayaan 17 Agustus, semoga kita selalu sehat ya. Semua happy karena kemarin merayakan hari yang keberapa Indonesia? 77. Semoga kita tetap semangat. Ya. Jadi untuk membuka pelajaran, bagaimana kabarnya sudah? Kemudian apakah hari ini ada yang tidak masuk? Mungkin kemarin kecapean lomba-lomba, tidak ada ya? Semuanya Ibu lihat sudah masuk ya? Masuk Bu, saya kemarin ikut Bu. Makan kerupuk ala Bu. Ya, kemudian ini Ibu lihat ribut ini kerapiannya hari ini sungguh luar biasa. Memakai dasi, memakai pin antara teman-teman yang lain kerapiannya luar biasa sehingga Ibu apresiasi untuk memimpin doa pada kegiatan pembelajaran ini. Ayo Dek Ribut dipimpin doanya. Ya Bu, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Dek Ribut. Ibu harap untuk teman-teman semuanya besok jangan lupa kerapiannya memakai dasi ya, biar terlihat cantik dan mematuhi tata tertib sekolah ya. Farid, Saya pakai dasi ya. Saya hilang Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti dicari lagi ya Farid ya. Ya. Kemudian untuk meningkatkan semangat kita, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus yang dipimpin oleh Yeni. Ayo, Yeni biasanya kan jadi dirijen nih di upacara. Ayo maju Ya, Bu. Yeni memimpin lagu 17 Agustus. Ya teman-teman, kita nyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus. Ya, sudah anak-anak sudah semangat menyanyi 17 Agustus. Ya, Tepuk tangan untuk kita semua dan saya minta semua anak-anak untuk berteriak sambil begini, berteriak merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Anak-anak. Untuk kita mulai saja ke Ibu mengaitkan pada pembelajaran yang kemarin sudah Ibu pesan untuk membawa peralatan yang Ibu minta di hari kemarin untuk kardus bekas, stik es krim yang Ibu catatkan kemarin sudah dibawa semua ya? Sudah Bu. Sudah dibawa semua. Nah, sekarang untuk sekedar memfokuskan pada pembelajaran, saya minta tepuk merdeka. Ya, nanti anak-anak tepuk 2 kali. Kemudian kalau saya bilang merdeka, anak-anak bilang luar biasa, merdeka, yes. Siap anak-anak? Siap. Ya. Merdeka. Luar biasa. Yes. Bagus. Kayaknya anak-anak semua sudah semangat ya hari ini ya. Ya Bu. Semangat Bu. Untuk kembali lagi ke pembelajaran, pada tujuan pembelajaran pada hari ini kan waktunya matematika ya anak-anak. Ya. Ya Bu. Nanti anak-anak itu Ibu tugaskan untuk membuat garis bilangan karena materi kita hari ini kan bilangan bulat. Jadi anak-anak nanti membuat garis bilangan dan mendesain garis bilangan memakai peralatan yang Ibu catatkan dan peralatan yang sudah tersedia ini tadi. Jadi nanti anak-anak mendesain bagaimana warnanya biar cantik, bagaimana garis bilangannya itu bisa dioperasikan untuk menyelesaikan soal. Begitu itu. Kemudian nanti setelah membuat garis bilangan, anak-anak nanti pembuatan garis bilangannya itu berkelompok ya nanti sehingga anak-anak diskusi. Lah, setelah itu, setelah jadi nanti garis bilangannya itu gunakan bersama-sama untuk menyelesaikan soal. Apakah garis bilangannya itu sudah tepat, sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan soal, apa belum begitu. Paham anak-anak untuk tujuannya hari ini, paham ya? Paham Bu. Ya Bu, paham. Bu, kalau nanti spidolnya pinjam boleh Bu, nggak bawa spidol ya Bu? Boleh,
kita kan semua harus tolong menolong. Kalau ada temannya yang nggak bawa harus dipinjami, jangan dibuat sendiri, boleh dipinjam. Biasanya Yeni itu kan nggak boleh dipinjami ya, nanti Ya Bu, dipinjami sama, ya. sama Lili berbagi ya Bu, berbagi Pelit ya. itu Bu. Lili Bu, pelit Bu. Oh, Ridwan terus. Untuk mengawali ini pembelajaran akan Ibu tayangkan. Ini sudah ada LCD di tempat depan kalian. Ini Ibu sudah nyalakan. Kemudian saya akan menampilkan PT-nya untuk materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum Ibu. Belum, Bu. Belum. Masih loading mungkin. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang bisa mempersiapkan alat Sudah, Bu. tulisnya untuk kelihatan. mencatat. Ya, Sudah, Bu. itu Ridwan, pensilnya biasanya itu nggak runcing, bisa sambil menyiapkan ya, nanti dicatat kalau ada yang penting. Iya Bu, siap Bu. Ini Sudah, Bu, pelajaran Doroti, Bu. bilangan bulat. Kita akan mengenal apa itu bilangan bulat, kemudian lambangnya. Nah, setelah kita mengenal apa itu bilangan bulat, bagaimana lambangnya, nanti kita akan melakukan operasi hitung. Yang pertama dulu adalah penjumlahan dan pengurangan memakai garis bilangan yang akan kalian buat nanti. Kemudian setelah itu akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat tersebut. Ini Ibu beri contoh, misalkan saja hari ini adalah ulang tahunmu. Nah, hari sebelum ini disebut H-1, maka lambangnya itu bisa diberi tanda negatif atau tanda, biasanya anak-anak tanda kurang itu. Nah, jadi kalau bilangan bulat negatif itu bisa dilambangkan dengan kurang, tapi membacanya tidak kurang 2. Tapi gimana Ridwan? Gimana Lili membacanya? -1 Bu. Ya, betul-betul. -1 atau bisa juga dibaca gimana Lili? Negatif bisa juga dibaca. Negatif 1, Bu. Ya, pintar. Farid udah paham apa belum? Lambangnya kurang ini dibaca apa Farid? Belum Bu, saya bacanya itu strip 1 Bu. Oh, kalau strip itu bukan, lambangnya bukan dibaca strip. Betul, ini tanyanya strip, tapi membacanya itu negatif 1, negatif 2, -1, -2. Jangan strip ya Farid. Ya Bu, Ya, ngerti Bu, pintar. paham Jadi, sudah Bu. sekarang Farid sudah tahu membacanya tidak Ya, boleh sudah, pendek, Bu, sudah tidak tahu, boleh Bu. strip ya. Ya Bu. Ya, pintar. Kemudian nih, setelah paham, nah ini nanti anak-anak, inilah yang dinamakan garis bilangan. Jadi anak-anak nanti membuat garis bilangan yang di dalam garis bilangan itu ada bilangan bulat 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Kalau yang positif itu depannya tidak diberi tanda min ya, langsung angka seperti biasa 1, 2, dan membacanya itu tidak perlu diberi positif 1, positif 2, tapi membacanya bagaimana anak-anak kalau bilangan bulat positif? 1, 2, 3 Bu. Ya. Betul, membacanya seterusnya. seperti itu. Langsung tidak perlu diberi positif 1, tidak perlu, cukup dengan 1, 2. Nah, sehingga kalau Ibu sudah memberi contoh seperti ini, nanti anak-anak bisa ya membuat garis bilangan itu harus ada angka nolnya sebagai tolak ukur di awal. Kemudian selanjutnya setelah itu, nah ini ada contoh. Misalkan Farid ini, Farid sekarang berdiri di titik 0. Nah, dia maju ke depan, berarti Farid melompat ke angka berapa Farid? 1 Bu. Bukan 4 satuan kok ke angka 1. Kalau 4 satuan ke angka berapa? 4 Salah Bu langkah ya. Farid. Nah, 4 langkah berarti ke angka Angka 4, Farid. 4 Farid. betul, Lili. Nah, ke angka 4. Jadi kalau maju Maaf ke Bu, depan, lupa Bu. ya itu melangkah ke 4 satuan ke depan. Nah, kemudian kalau mundur bagaimana? Bisa, Lili bisa, atau Wuri bisa. Kalau mundur bagaimana Wuri?
Bu, kalau mundur itu boleh Angka- menengok apa enggak, Bu? Negatif 1. Nah, misalkan Dua, betul Wuri negatif itu kalau dua. mundur berarti ini anak ini berarti Farid harus berbalik arah. Dia harus ke angka berapa? Negatif 1. Betul, negatif 1, betul. Pinter Wuri. Kemudian tadi Ridwan mau nanya apa? Kalau mundur itu berarti nengok ke belakang apa enggak usah apa langsung mundur langsung ke belakang, Bu? Lah, kalau mundur boleh nengok, boleh berbalik arah. Yang penting arahnya kamu itu mundur ke arah bilangan negatif. Begitu. Oh, Ya, ya, Bu. tapi kalau enaknya kan, masa kalau kamu mau loncat mundur, kamu hadapnya ke depan kan enaknya berbalik, ya kan? Oh, ya, Bu. Jelas ya Ridwan ya? Jelas, Bu. Kemudian nanti setelah itu kita akan melakukan operasi hitung yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan ini bisa kita lihat misalkan saja di 0. Anton berada di posisi 0, kemudian berjalan ke depan sejauh 3 meter. Kemudian nanti dia meloncatlah ke angka 3. Anton sekarang berada di angka berapa? Angka 3, Bu. Ya, Angka betul. Nah, 3. setelah Anton berpindah ke angka 3, kemudian mengubah arah tapi tetap ke depan sejauh 4 meter. Nah, berarti dari angka 3 ini dia akan loncat sejauh 4 satuan. Sekarang di angka berapa, Ribut? Anton berada di angka berapa? Kan 6, Bu. Farid, ayo coba perhatikan. Tadi kan di angka 3, kemudian meloncat lagi 4. Di angka berapa, Ribut? 1, 2, 3, 4, Betul, siap. 7. Ya, bagus sekali Ribut. 7, Bu, 7. 7. Saya juga betul, Bu. Ya, betul, Farid juga pintar. Tadi menjawab tidak salah, itu tidak salah. Berani menjawab itu bagi ibu sudah luar biasa hebat. Nah, sekarang tadi Farid menyebutkan 6, sekarang 7 lebih, betul lagi hebat untuk Farid. Tepuk tangan untuk Farid, anak-anak. Nah, kemudian setelah penjumlahan kita akan juga ke pengurangannya. Nah, ini contoh pengurangannya. Jadi, kalau pengurangannya, kalau negatif tadi Ibu sudah menjelaskan, kalau positif itu ke depan atau ke arah positif, kalau negatif itu ke kiri atau ke belakang, ke arah Negatif. Sudah jelas anak-anak gambaran dari materi yang Ibu jelaskan ya? Jelas, Ibu. Ya, kemudian sekarang untuk mendesain garis bilangan, Ibu akan memutarkan video untuk kalian. Semangat. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah diperhatikan videonya ya? Iya. Ya. Hilang, Bu. Ya, sebentar. Sudah ya? Lihat ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak sudah melihat videonya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi setelah melihat video tersebut, kira-kira anak-anak punya gambaran enggak? Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat memakai garis bilangan tersebut? Sudah Saya bisa? Bu. Bisa Bu. punya gambaran ya setelah melihat video tadi, nanti anak-anak punya gambaran, oh bagaimana
cara mengurangkan atau menjumlahkan pakai garis bilangan? Punya ya? Punya, Bu. Kemudian bagaimana cara mengurangkan? Bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Nah, nanti itulah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian untuk mendesain garis bilangannya itu, Ibu akan membentuk kelompok. Nah, Ibu, coba semua anak-anak ini berdiri semua ke depan. Ayo cepat semua berdiri. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. coba kalian lihat di lantai. Ibu sudah menyiapkan ini bungkus jajan kalian yang ada di tempat sampah kemarin. Ibu cuci, kemudian Ibu bawa ini ada bungkus taro dan bungkus citato. Kemudian Kok cuma bungkusnya toh Bu? Ya sama isinya juga Bu. ya nanti isinya bisalah kita setelah selesai pembelajaran istirahat ya makan bersama ya. Iya Nah, kemudian ini Ibu bungkus taro dan bungkus citato ini sudah Ibu beri angka. Kemudian sudah Ibu letakkan di di lantai. Kalian satu persatu melompat ke angka yang kalian inginkan. Coba satu persatu semuanya melompat. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu. Sudah, Bu. Yang sudah Ibu temukan yang melompat di jajanan taro adalah Wi, Ribut, Lili, dan Bika. Nah, itu kelompok taro. Kemudian yang melompat bersama-sama di Citato ada Yeni, Farid, Puri, Ika, Ridwan, dan Meta. Jadi nanti kelompok Citato. Nah, nanti masing-masing kelompok akan membuat garis bilangan. Coba siapkan peralatan yang Ibu bawa kemarin, anak-anak. Ya, yang Ibu suruh bawa kemarin. Sudah siap semuanya ya? Mana kardus bekasnya? Pak Bu. Mana kardus bekasnya? Mana guntingnya? Terus Ibu, kertas kardusnya. warnanya mana? Siap, Bu. Iya, sudah Bu. Nah, kemudian stik es krim. Ya, sudah Bu, ini Bu. sudah semuanya sudah membawa lengkap semua. Jadi silahkan kalian bergabung di kelompoknya masing-masing dan silahkan kalian semua membuat garis bilangan sesuai dengan petunjuk di video. Kalau di video tadi hanya seperti itu, nanti kalian kembangkan sendiri bagaimana bentuknya. Jadi jangan meniru video. Kalau video tadi yang di stick es krimnya itu hiu, anak-anak bisa menggunakan gambar lain ya. Anak-anak kan nggak mungkin semuanya suka lumba-lumba. Ya, sesuai dengan kesukaan kalian. Jadi nanti setiap kelompok itu membuat stik es krim, itu diberi gambar sesuai kesukaan kalian. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Sekarang kita sepakati membuat garis bilangan, menggunting, dan menempel itu sampai jadi berapa menit, anak-anak? 10 menit atau 15 menit? 15 menit, Bu. Ya, kalau 10 menit nanti Farid lari-larian pinjam ini kurang ya waktunya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Saya nggak bawa, Bu. Mau pinjam lagi. Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan pembuatan garis bilangan. Anak-anak sudah berdiskusi sekarang. Ini Puri. Ini Wuri, kamu membuat karton warna-warninya jangan digunting seperti itu. Nah, jangan kamu saja yang menggunting, Wuri. Jadi, Ridwan juga kamu kesempatan untuk menggunting ya. Jangan kamu aja yang menggunting. Ridwan, Ya, aku nggak bisa ininya, belok-beloknya. Bisa dibuat jangan Wuri aja yang menggunting. Ridwan juga harus menggunting. Katanya teman-teman saya kalau gunting suka belok-belok, Bu, nggak bisa lurus katanya. Ya, terus ada Ridwan suka nikung. Terus untuk ribut ini, ribut di kelompok taro. Ya Bu. Di kelompok taro ini kok meniru lumba-lumba. Ibu tadi kan sudah menjelaskan jangan pakai lumba-lumba. Stik es krimnya jangan gambar lumba-lumba. Ayo bisa gambar yang lain. Bu, Saya saya kasih Bu ya. gambar harimau, Bu. Punya saya, Bu. Ya, sip. Nah, itu seperti Farid gambar harimau. Harimau. Nah, Ayo gambar apa, teman-teman? Ayo. Ayo, gambar apa? Dwi, Ibu Gambar tadi singa ya, Bu ya. Gambar singa. ya, Ibu tadi kan sudah jelaskan. Wuri, coba dilihat punya Dwi ini, Wuri.
ini apa namanya? Angka 2 depannya diberi tambah. Apakah begitu nulisnya tadi? Pri? Enggak. Nah, seharusnya gimana? Salah, Bu. Salah, Bu. Positif. Positif tidak usah diberi. Depannya tidak usah Depannya. diberi tanda. Ya, nggak usah ditulis Nah, lagi. begitu Dwi ya. Berarti angkanya Masih ya saja. Bagus sekali, sudah hampir selesai ini. Ayo siapa yang bertanya? Misalkan ada kesulitan membuat garis bilangannya. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya Ridwan, tanya apa? Kalau garis bilangannya saya tidak sukanya yang mendatar, Bu. Kalau tegak boleh, Bu. Boleh saja lah. Itu kan itu apa namanya kreativitas kamu juga mendatar. Asalkan nanti konsepnya itu tetap betul. Kalau positif itu ke atas, kalau negatif ke bawah. Oh, pintar iya, Bu, ya. sekali untuk Ridwan. Oh, iya, Bu. Punya saya tak buat miring, Bu. Miring gimana Farid? Seperti naikkan jalan. Iya. Namanya harimau biar naik. Nah, berarti satu kelompok bagus Citato dong. ini kalau mau ke atas semua. Jangan ada yang miring ya Farid. Oh, tidak boleh, Bu ya. Jadi diskusi satu kelompok itu diskusi sepakat itu mau mendatar atau mau gimana gitu ya Farid. Ya. Nah, sudah 15 menit anak-anak. Kita sudah 15 menit. Wow. Kelompok Taro dan kelompok Citato sudah membuat garis bilangan yang sangat bagus dengan konsep yang berbeda. Tapi semuanya juga sudah bagus. Semuanya tadi sudah ada kerjasama. Tadi ada temannya yang salah, kemudian bukan salah, tapi belum mendekati kebenaran juga temannya sudah memberitahu. Nah, bagus sekali pembelajaran kita sudah ada diskusi, jadi yang kesulitan sudah bisa terbantu. Dan anak-anak karena garis bilangan yang kalian buat itu sudah selesai. Sebentar. Sambil mempresentasi hasilnya apa mungkin anak-anak bisa bertanya. Ayo, apa ada yang belum jelas? Mungkin bertanya apa tentang garis bilangan sambil menunggu temannya yang presentasi. Itu Bu, punyanya kelompok Citato itu Bu, 5-nya itu kebalik itu Bu. Oh iya, kelompok Citato 5-nya kebalik. Iya Bu, 5-nya Citato kebalik bisa itu, Bu. dibetulkan dulu kelompok Citato. Oh ya, saya betulkan dulu. Ya, sambil menunggu itu kelompok Citato dibetulkan dulu. Kelompok Iya, Taro. saya tahu itu Farid tadi yang nulis itu Bu, kebalik Bu. Oh, Dibuat Farid seperti yang harimau nulis. itu Bu. Ya. Namanya harimau, Bu. Suka. Nah, kemudian kita silakan untuk kelompok Taro untuk mempresentasikan hasil pembuatan garis bilangannya. Kemudian Ridwan kan Ya, kelompok Bu. Citato. Ya Bu. Nah, nanti saat kelompok Taro presentasi, Ridwan memberikan pertanyaan. Oh iya Bu. Misalkan saja Ridwan 3 dikurangi 5 dan kelompok Taro menjawab memakai garis bilangan tersebut. Paham? Paham Bu. Nah, kelompok 1, kelompok Taro, ayo maju ke depan. Jelaskan. Ribut, Lili, dijelaskan penggunaan garis bilangan pakai desainmu ini bagaimana? Saya beri waktu 1 menit. Ayo, Ribut atau Lili atau Wika? Ini kan ada bilangan kita dari angka 1, kemudian melangkah lagi ke kanan ke angka 3. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada ke langkah ke 4 seperti itu. Nah, betul sekali. Bagus sekali desain bilangan bulat yang dibuat oleh kelompok 1.
untuk Ridwan silakan menanggapi, mungkin bisa memberi pertanyaan. Bu, mau tanya itu Bu, kelompok Taro. Ya. Tadi kan berhentinya di 4 langkah. Kalau misalnya itu saya kembali lagi 6 langkah ke belakang, itu berhentinya saya harusnya di angka berapa itu nanti ya? Ayo kelompok 1 dari kelompok Taro. Tidak hanya Lili, yang lain pun juga bisa menjawab. Dwi, ayo. Yani. Belum Bu ya. Di angka -2 ya. Coba. Ya, Ini dulu. -2 di angka Ya, -2. ya. Nah. Kan mundur. Oh iya. Oh iya, mundur ya. Betul. Mundur lagi. Iya. Tapi kelompok Taro, kelompok 1 ini sudah pandai dan desainnya sudah bagus sekali, sudah bisa menjawab pertanyaan operasi penjumlahan dari Ridwan. Kemudian sekarang saya persilakan untuk gilirannya kelompok Citato. Kelompok Citato saya persilakan untuk presentasi penyelesaian penjumlahan atau pengurangan memakai garis bilangan yang telah dibuat oleh kelompok Citato. Ridwan, ayo maju. Puri, Ika, Meta, dan Farid, ayo. Maju. Ya, silakan. Bu, yang siap, Bu. Presentasi, ayo. Ya, kita Bu. Ya, Ridwan, bisa dimulai presentasinya untuk kelompok Citato, ayo. Ya Bu, siap Bu. Nah, ini teman-teman gambar punya kelompok kami Citato. Nah, ini ada mobil. Nah, mobil ini berjalan ke depan sepanjang 3 meter. Nah, berarti nanti di sini mobilnya 1, 2, 3. Nah, berhenti berarti di angka 3. Begitu Ibu? Ya, bagus sekali. Kelompok Citato, kelompok 2 sudah pandai dan itu ada desain mobil. Ridwan untuk kelompok Citato suka mobil-mobilan ya? Iya Bu. Ya, jadi nanti kalau kalian senang dengan mobil, kalian bisa menjawab soal dengan memakai garis bilangan tersebut. Kemudian kelompok yang lain menanggapi, memberikan soal, nanti Ridwan menyelesaikan soal tersebut memakai garis bilangan yang kelompok 2 ciptakan tadi. Ayo, Wi atau Ribot atau Wika, coba berikan pertanyaan kepada Ridwan. Bisa menyelesaikan apa tidak pakai garis bilangan yang dibuat? Farid, coba jawab pertanyaanku. Negatif 3 ditambah 4 hasilnya berapa? Berapa Mas Tuan? Bawaan. Tungan sikile. Patuan aku. Baru jawab Nah, itu sedang hasilnya berdiskusi. 1 Ribot. Nah, HT-nya 1. Tapi coba Ridwan, kamu terangkan 1 itu dari mana? Nah, gini. Garis bilangan yang kamu buat. Nah, ini garis bilangannya Ribot. Tadi kan -3. Nah, kemudian ditambah kata Bu Mustika tadi, kalau ditambah itu bilangan positif berarti maju ke depan. Berarti nanti maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 langkah berhentinya di angka 1. Berarti hasilnya -3 ditambah 4 sama dengan 1. Ya. Ya, menurut Ribut jawabannya Ridwan di kelompok Citato tadi 1. Betul apa tidak? Betul, Bu. Betul sekali. Betul. Pinter semua. Kita berikan aplaus untuk kelompok Taro dan Citato. Nah, setelah kalian memakai garis bilangan tadi, akan mempermudah dalam menjawab soal, ya kan ya? Ya Bu. Ya, Bu. Kemudian setelah presentasi dari kelompok 1 Taro dan kelompok 2 Citato sudah selesai, dan garis bilangan sudah luar biasa, sudah dibuat dengan luar biasa, sudah bagus dan kalian semua hebat semua. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan soal dalam bentuk platform quizzes. Nah,
platform kuisnya nanti sudah Ibu buat ya anak-anak. Nanti saya bagikan linknya, kemudian di hitungan waktu 10 menit kalian menjawab dengan cepat. Jadi kalian siapkan alat tulis untuk menghitung atau untuk memikirkan jawabannya, dan langsung saja kalian kerjakan di HP, karena kan semua sudah memegang HP, tab, sarana sekolah kita manfaatkan ya. Semua sudah pegang kan? Sudah saya kirim di linknya di WA. Coba dibuka, dan kalau sudah semua sudah membuka, silahkan langsung mengerjakan. Sudah membuka semua? Sudah. Saya hitung 1 sampai 3, saya beri waktu 10 menit. Saya beri waktu 5 menit, harus sudah selesai semua. Sudah siap? Mana HP-nya semua, tab-nya sudah siap ya? Sudah. Ya, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Nah, sudah 5 menit. Nah, ternyata semua anak-anak sudah pintar. Ini sudah masuk di link Ibu. Semuanya menjawab dengan betul. Hanya satu yang menjawab dari 5 soal tadi. Di soal kuisnya ada 5. Hanya satu yang salah, tidak apa-apa. Nanti kita bisa belajar lagi menggunakan garis bilangan tadi ya. Sudah bagus, tapi semuanya sudah, nilainya sudah di atas 75. Sudah bagus semua. Ada yang 75, ada yang 80, ada yang 100 berdasarkan soal di kuisis tadi. Kemudian setelah ini Ibu akan membagikan LKPD yang berisikan soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini saya bagi satu-satu. Nanti dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti dikerjakan, jangan lupa mengerjakannya memakai garis bilangan tadi. Kemudian anak-anak kegiatannya pembelajaran ini sudah selesai. Kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apakah anak-anak tadi senang Ibu memakai video, memakai PowerPoint? Apakah bagaimana perasaan anak-anak semua? Senang, Bu. Tadi gambarnya bisa loncat-loncat, Bu. Ya, terus kan bisa bermain sambil belajar, Bu. Oh iya, Bu. tadi kita sempat bermain juga ya, Lili. Iya. Ya. Kemudian untuk PPT-nya tadi anak-anak juga sudah suka. Apakah Ibu harus menulis di papan tulis atau PPT ini anak-anak lebih suka? Lebih suka itu, Bu, PPT itu, Bu, gambar-gambar itu, Bu. Ada gambarnya yang menarik ya? Iya, Itu ada gambarnya Ridwan juga tadi ya di Iya, PPT Bu. tadi ya. Nah, Iya, Bu. semua kegiatan kan sudah tadi menyimak materi, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi, kemudian menanggapi siswa lain yang berpresentasi, kemudian mengerjakan soal. Sudah kita laksanakan. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar, dengan baik. Kemudian kita sebelum akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa kita menyimpulkan bahwa operasi bilangan bulat untuk mempermudahnya kita bisa memakai apa tadi anak-anak? Garis bilangan, Ibu. Memakai garis bilangan. Bilangan. Nah, kita bisa memakai garis bilangan untuk mempermudah operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Bulat. Nah, untuk kegiatan materi selanjutnya besok Kamis itu masih berlanjut anak-anak. Jadi garis bilangannya nanti bisa digunakan juga di materi kedepannya, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi garis bilangannya nanti Ibu simpan, Ibu minta, Ibu nilai, ditaruh di kelas. Nanti besok Kamis kita gunakan lagi untuk pembagian dan pengurangan. Begitu anak-anak, paham ya? Bu, paham, Bu. Ya, Bu. Nah, manfaat pada pembelajaran hari ini kita bisa melakukan penjumlahan, itu positif atau negatif kita pandai nantinya sudah memahami. Jadi kita akan bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya Ridwan sakit panas 39 derajat kemudian turun negatif 1. Nah, bisa memakai garis bilangan. Ya, anak-anak, kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian ada yang bertanya terkait dengan pembelajaran hari ini. Ibu persilakan untuk bertanya. Tugasnya kelompok Pancet, Bu, ya. Apa Farid? Tugasnya Pancet berkelompok. Kalau tugas yang LKPD yang Ibu bagikan tadi mandiri, bukan kelompok. Tugas kelompoknya kan sudah tadi waktu membuat garis bilangan sama presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman. Misalnya kerja kelompok udah apa-apa, Bu, ya. Misalkan kerja kelompok boleh saja, tapi anak-anak semua harus paham jika konsepnya itu harus paham jika itu bisa mengerjakan sendiri ya, tidak boleh dikerjakan temannya. Paham ya Farid? Ya, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan anak-anak? Sudah Bu, cukup jelas. Cukup, sudah jelas. Nah, baik, terima kasih karena sudah jelas dan sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita persiapan untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, sebelum Ibu tutup, karena tadi dari awal sampai akhir itu yang aktif, yang bertanya, yang ini adalah Ridwan, ya saya persilakan Ridwan untuk memimpin doa. Ayo Ridwan dipimpin doanya. Ya Bu, siap Bu. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Terima kasih Ridwan. Saya berharap anak-anak besok di kegiatan pembelajaran juga aktif seperti Ridwan ya. Nanti kita setelah ini kita bisa makan taro dan citatonya bersama-sama di jam istirahat ya. Ya, Bu. Sekian dari Ibu, tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu bagikan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Bunda, meskipun saya tampil di nomor 2 tapi tetap berdek Bunda. Iya, luar biasa Bu Mustika. Bunda tanpa melihat perangkat pembelajaran panjenengan ya atau RPP-nya, bagaimana langkah-langkah panjenengan yang panjenengan praktekkan itu apakah sesuai ya kan ya, sesuai dengan urut-urutan yang sudah panjenengan tuliskan. Insya Allah kalau melihat secara keseluruhan inovasi pembelajaran, student center, model-model pembelajaran, kemudian media yang panjenengan gunakan, asesmen, motivasi, apapun itu yang ada di perangkat, insya Allah muncul semua, terlihat semuanya. Mungkin sedikit pertanyaan Bunda, ketika persepsi ya kegiatan awal, apakah tadi Bu Mustika sudah menunjukkan anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya sudah menunjukkan Bun, saya menyebutkan tujuannya akan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan gitu. Alhamdulillah, itulah kesempurnaannya. Karena yang di tujuan pembelajaran itu tadi Bunda mungkin tidak konsentrasi ya kan ya. Hanya itu catatannya Bunda. Kalau secara keseluruhan luar biasa. Di pembelajaran panjenengan untuk memotivasi siswa aktif ya kan ya, sangat-sangat luar biasa. Nah, penguasaan materi dan lain sebagainya. Kalau dari Bunda seperti itu, insya Allah catatan kecil dari Bunda luar biasa. Itu saja ya. Ya, Bun, karena tadi PPT sama videonya juga mendadak, ya. jadi PPT-nya belum maksimal. Ya, nanti saya mulai lagi. Baik, terima kasih Bunda sarannya. Setelah Bunda berkomentar sesuai kesepakatan, Bu Lili atau siapa tadi yang berkomentar, monggo. Ya, saya. Ya, Bu Lili. Ya, Bu. Menurut saya juga sudah cukup bagus sekali. Bu Mustika sudah menguasai materi mulai dari awal sampai akhir, kemudian sudah dari motivasi dan sebagainya sudah cukup baik, cukup bagus. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Bunda Siti Fatimah, dan terima kasih Bapak Dr. Reza.